Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariela Azahra, mahasiswa Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel nasional dan artikel internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar biologi yang diampu oleh Parisa. Baik, yang pertama itu saya akan mempresentasikan tentang analisis dari artikel nasional. Artikel nasional yang saya pilih berjudul Naturalist Intelligence and Personality in Understanding and Students' Responsible Environmental Behavior. Sumber dari artikel ini itu dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia yang ditulis oleh Nina Wirdianti, Ratna Kumala, dan Mika Miarsha. Pada tahun 2019, yang pertama tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara kecerdasan naturalis siswa dengan perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan siswa. Topik yang akan dibahas itu ada fakta-fakta penting, ada pertanyaan yang muncul, konsep utama dan tanggapan, kosakata atau istilah baru, kemudian juga refleksi. Yang pertama itu fakta-fakta penting. Nah, dari fakta-fakta penting ini ada pendahuluan. Yang pertama itu masalah lingkungan merupakan masalah utama yang sedang dihadapi manusia dalam beberapa dekade terakhir ini kan. Kemudian juga berbagai kerusakan lingkungan itu diindikasi lebih sering terjadi dari tahun ke tahun akhir-akhir ini. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian pencemaran air, dan juga karena perubahan iklim global yang lumayan drastis gitu. Masalah lingkungan umumnya disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dalam lingkungan sekolah sering juga dilaporkan beberapa siswa itu tidak memiliki keinginan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Dan juga beberapa siswa tuh masih abai terhadap lingkungan dengan seperti membuang sampah sembarangan, tidak pada tempat yang disediakan, dan tidak menjaga lingkungan dengan baik. Gitu. Dengan menanggapi permasalahan lingkungan yang semakin meningkat, upaya untuk meningkatkan perilaku lingkungan bertanggung jawab atau responsible environmental behavior ini itu perlu dilakukan. Itulah mengapa artikel ini, tujuan dari artikel ini. Kemudian metodologi penelitian ini digunakan dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah deskriptif kuantitatif, yaitu melalui pendekatan korelasional. Sampel dari penelitian ini ada 220 siswa di SMP Negeri 51 Bandung, Jawa Barat. Teknik sampling yang digunakan itu simple random sampling. Instrumen yang digunakan itu ada 3 macam, yaitu questionnaire REB atau Responsible Environmental Behavior, kemudian ada questionnaire NI Naturalist Intelligence, dan questionnaire dari kepribadian atau personality. Analisis datanya itu menggunakan uji Pearson product moment dan Combat Alpha itu digunakan sebagai uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian juga digunakan multiple linear regression. Nah, kemudian hasil dan pembahasan dari hasil penelitian ini, yang pertama itu dari naturalist intelligence-nya. Pada variabel naturalist intelligence ini, frekuensi tertinggi itu pada kisaran 80-85 dengan frekuensi relatif 24,10%. Skor yang memiliki frekuensi terendah itu pada kisaran 50-55, yaitu memiliki frekuensi relatif 1,36%. Dan nilai naturalist intelligence tertinggi itu ada 97 dengan rata-ratanya itu 76,43.
Kemudian hasil dari kepribadian atau personality itu dihasilkan 2 skor variabel kepribadian. Yang tertinggi itu 95, sedangkan skor terendah itu 53. Skor kepribadian rata-rata dari rata-ratanya itu ada 73,01. Kemudian beberapa siswa juga ada yang memiliki skor tinggi dan juga ada yang memiliki skor sedang dan juga ada yang rendah. Kemudian hasil dari REB atau Responsible Environmental Behavior dari hasilnya ini itu menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang berperilaku tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kenapa? Karena skor rata-rata yang tertinggi itu ada pada 64,68, itu masih kurang tinggi dengan relatif frekuensinya itu 21,36%. Nah, dari ketiga variabel itu memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, semua variabel ini dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian juga dihasilkan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yang menyatakan memiliki variabel yang homogen. Kesimpulannya itu tingkat NI atau Natural Intelligence, kepribadian, dan juga Responsible Environmental Behavior di siswa itu bervariasi gitu, ada yang level tinggi, ada yang level rendah juga, ada yang level sedang. Nah, dari hasil penelitian ini juga terdapat hubungan antara naturalis intelligence siswa dan juga dengan responsible environmental behavior-nya siswa, kemudian juga kepribadian siswa dan responsible environmental behavior itu juga memiliki hubungan. Kemudian juga dari natural intelligence dan kepribadian itu memiliki hubungan juga. Oleh karena itu, dengan hasil seperti ini disarankan agar sekolah itu dan kegiatan pembelajaran itu dirancang untuk meningkatkan lagi sikap responsible environmental behavior siswa melalui pemberdayaan natural intelligence yang ada pada siswa dan juga meningkatkan kepribadian dari siswa agar terciptanya perilaku responsible environmental behavior yang baik yang akan mengarahkan siswa untuk lebih menjaga lingkungannya gitu. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, sejak kapankah perilaku responsible environmental behavior ini tuh seharusnya sudah ditanamkan pada siswa? Konsep utama dari penelitian itu terdapat pada hubungan antara natural intelligence siswa dengan responsible environmental behavior dan juga kepribadian siswa. Nah, jika seseorang memiliki perasaan atau sikap responsible environmental behavior itu, dia akan merasa bahwa keadaan lingkungan adalah tanggung jawab dirinya, dan mereka akan lebih aktif untuk melindungi dan menjaga lingkungan dari lingkungannya gitu, dari segala keburukan. Tanggapan mengenai penelitian ini sudah sangat bagus untuk juga meningkatkan kesadaran bahwa peduli lingkungan itu penting, dan juga menyadarkan sekolah atau guru-guru itu untuk lebih mengajarkan sikap peduli lingkungan terhadap siswa. Kosakata atau istilah baru yang ditemukan itu ada pertama responsible environmental behavior yang didefinisikan sebagai sebuah demonstrasi atau aspek empati terhadap lingkungan yang mencakup kegiatan yang berguna untuk menyelesaikan masalah di lingkungan alam tersebut.
Kemudian ada natural intelligence yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memanipulasi elemen lingkungan, benda, hewan, atau tumbuhan. Dan sikap natural intelligence ini itu biasanya siswa itu peduli terhadap lingkungan dan juga suka dengan alam. Refleksi saya itu setelah menganalisis dari jurnal atau artikel Natural Intelligence and Personality and Understanding Students' Responsible Environmental Behavior, itu menyadari bahwa masih ada gitu siswa yang belum dan tidak peduli terhadap lingkungan, dan juga ini mendorong saya untuk menyebarluaskan kesadaran akan keamanan lingkungan dan keindahan kelestarian lingkungan terhadap siswa dan juga masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya analisis dari artikel internasional. Artikel internasional yang saya gunakan itu berjudul The Impact of Social and Ecological Factors on Environmentally Responsible Behavior. Sumbernya itu dari Journal of Cleaner Production yang ditulis oleh Chang Jiang Liu dan Fang Hao pada tahun 2020. Tujuan dari analisis ini itu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh dari kondisi ekologi pada environmentally responsible behavior seorang individu, dan juga dari penelitian ini kita mahasiswa dapat mengetahui efek kepemimpinan dalam mempromosikan atau mendorong sikap environmentally responsible behavior pada seorang individu atau siswa. Nah, topik yang akan dibahas itu pertama ada fakta-fakta penting, ada pertanyaan yang muncul, ada konsep utama dan tanggapan. Kemudian ada kosakata atau istilah baru dan juga refleksi. Yang pertama, pendahuluan. Dari fakta-fakta penting itu adalah pendahuluan. Aktivitas manusia semakin hari semakin memperburuk lingkungan. Semakin dapat memperburuk lingkungan. Seperti emisi karbon dioksida antropogenik ke atmosfer, meningkatkan perubahan iklim dan juga pemanasan global. Kemudian juga seperti penangkapan yang berlebih itu mengarah pada menipisnya sumber daya pada laut. Kemudian juga ada eksploitasi berlebihan dari sumber daya, itu bisa juga sumber daya alam itu dapat memperburuk kondisi lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian berbagai pendekatan tata kelola dan pengelolaan sumber daya bersama itu seperti pengaturan pemerintah, mekanisme pasar, desain kelembagaan itu juga itu dapat menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi pada lingkungan. Kemudian ada dua kondisi ekologis yang menjadi fokus dari penelitian ini, itu ada keadaan sumber daya dan kondisi iklim. Penelitian ini menunjukkan bahwa ERB atau environmentally responsible behavior individu itu bergantung pada keadaan sumber daya. Misalnya orang bereaksi positif ketika dihadapkan pada sumber daya yang terbatas dan yang sudah buruk gitu. Keadaan sumber daya yang terbatas dan buruk dapat meningkatkan kesadaran orang terhadap lingkungan dan kepedulian akan kelangkaan dari sumber daya tersebut. Dengan demikian meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kelestarian dan lingkungan. Kemudian juga dalam penelitian ini, kepemimpinan itu juga dikatakan sebagai salah satu solusi yang mungkin dilakukan untuk mendorong orang untuk berperilaku lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sekitar.
Dari penelitian ini, dikatakan pemimpin itu dapat membentuk keyakinan dan tindakan pengikutnya dengan menciptakan modal peran. Ada bukti juga menunjukkan bahwa pemimpin itu dapat memberikan contoh yang baik dengan cara sukarela berkontribusi pada kepentingan publik yang sebelum yang lain dapat diharapkan melakukannya gitu. Kemudian dari penelitian ini juga dikatakan ketika individu itu menjadi lebih sadar terhadap lingkungan dan peduli terhadap perubahan iklim dan juga dampak dari perubahan iklim, itu mereka akan lebih berperilaku dengan cara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan lebih menjaga. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini tuh menggunakan mixed factorial design dengan dua desain itu. Dengan dua desain dari iklim itu ada keadaan yang sudah rusak dan keadaan yang netral. Kemudian ada juga dua peran, yaitu ada peran kapten dan juga peran kru. Kemudian ada dua tingkat regenerasi, itu ada tingkat regenerasi tinggi dan tingkat regenerasi rendah. Dua variabel itu merupakan variabel antara subjek, dan yang terakhir itu adalah variabel dalam subjek. Dalam penelitian ini itu mereka peneliti menggunakan climate scenario itu untuk memanipulasi paparan terhadap iklim yang memburuk versus iklim yang netral itu untuk seperti membayangkan gitu. Kemudian itu ada teks pertama itu ada iklim yang memburuk, itu dimaksudkan untuk mendorong para peserta berpersepsi terhadap risiko dari pemanasan global atau dari iklim yang buruk. Itu untuk menggambarkan dampak negatif dari pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian teks kedua itu dalam iklim netral, itu menggambarkan fenomena lingkungan dalam iklim yang netral atau normal. Hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini, peneliti memberikan hipotesis pertama itu mengatakan bahwa kondisi iklim itu akan memperburuk. Kondisi iklim yang memburuk itu akan menyebabkan tingkat environmentally responsible behavior individu itu lebih tinggi daripada kondisi iklim netral. Dan kemudian hasil dari penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa peserta itu lebih terkendali di bawah kondisi iklim netral daripada di bawah kondisi iklim yang memburuk. Yang mana berarti hipotesis satu itu ditolak atau tidak sesuai dengan hasilnya. Kemudian ada hipotesis kedua itu mengatakan ketika lingkungan yang memburuk dan atau kapasitas regenerasi sumber dayanya rendah, asumsi peran dari kepemimpinan ini tuh akan lebih mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dan kemudian menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapten atau pemimpin itu lebih tinggi daripada kru atau pengikutnya itu mereka dalam kondisi iklim yang memburuk. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa ketika regenerasi sumber daya itu lebih rendah, pengikut atau kru itu akan lebih tinggi pada kondisi iklim yang netral dibandingkan pada kondisi iklim yang sedang memburuk. Kemudian juga untuk yang pemimpin itu tidak ada perbedaan antara kedua kondisi iklim tersebut. Dan maka dari itu, hipotesis kedua itu hanya didukung dalam kondisi yang sangat mendesak, yaitu ketika kapasitas regenerasi sumber dayanya itu menjadi rendah dan kerusakan lingkungan itu berisiko bagi kelangsungan hidup.
Ya, dari hasil penelitian ini itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap environmentally responsible behavior dari seorang individu. Namun efek ini dikonfirmasi oleh temuan bahwa mereka yang berperan sebagai pemimpin itu uh, lebih banyak berperan gitu daripada yang krunya atau pengikut itu. Dari studi ini juga menunjukkan situasi tertentu di mana penugasan dari peran pemimpin itu menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya bersama. Karena posisi kepemimpinan itu membawa kekuasaan pada penumpangnya atau pengikutnya. Jadi seorang pemimpin itu akan termotivasi untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Kesimpulannya itu, kesadaran akan kerusakan iklim ini menyebabkan individu mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, sedangkan kapasitas sumber dayanya itu yang berkurang mengarahkan mereka pada pelestarian sumber daya. Dengan demikian, kedua kondisi ekologi ini memberikan pengaruh yang berlawanan terhadap environmentally responsible behavior seorang individu. Dan juga penelitian ini itu memberikan bukti bahwa dalam kelompok tata kelola mandiri, sumber daya yang rusak itu dapat dicapai hanya dengan mendorong orang atau adanya kepemimpinan yang bertanggung jawab atas kelompok dan lingkungan untuk mendorong orang lain lebih menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, bagaimana cara terbaik untuk mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar? Apakah kesadaran lingkungan dan juga apakah kesadaran lingkungan itu harus dengan dorongan orang lain atau perlu adanya pemimpin? Itu tidak bisa hanya dengan kesadaran sendiri. Kemudian konsep utama dan tanggapan. Konsep utama dari penelitian ini itu menyelidiki efek dari kondisi ekologi pada perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan individu dan untuk memeriksa peran kepemimpinan dalam mengelola kerusakan sumber daya alam. Dan tanggapan dari penelitian ini sudah sangat-sangat bagus dan juga penggunaan metodenya itu yang sangat menarik dan juga sudah dijelaskan secara detail dan baik. Dan penelitian ini juga sudah dijelaskan seperti kelebihan-kelebihannya. Kosakata atau istilah baru yang ditemukan itu ada environmentally responsible behavior yang artinya itu merupakan istilah khusus yang menggambarkan setiap tindakan individu atau kelompok yang diarahkan pada remediasi masalah atau masalah lingkungan. Refleksinya setelah menganalisis artikel ini itu menempatkan pemahaman terkait dari environmentally responsible behavior dan juga itu mendapatkan informasi saya untuk kedepannya untuk lebih mendorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keindahan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.